Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita tidak akan membahas IHSG karena IHSG sudah dibahas di video sebelumnya. Kita akan langsung membahas saham-saham yang ada di Indonesia. Pada video ini total kita akan membahas kurang lebih ada 7 saham, di mana saham-saham ini didominasi oleh saham-saham blue chip. Saham pertama yang akan kita bahas adalah Bank BCA. Bank BCA pada perdagangan hari Jumat ditutup mengalami pelemahan tipis 0,28. Salah satu saham yang menjadi motor pergerakan IHSG, di mana beberapa hari yang lalu sudah berhasil mencetak new all time high, yaitu high-nya ada di 9.000. Sebenarnya kalau BCA bisa breakout 8875, akan mengkonfirmasi sebuah pola continuation, yaitu cup and handle, di mana sebelumnya adalah double bottom. Double bottomnya sendiri sebenarnya targetnya belum selesai, selisih sedikit, tapi kemudian dia opennya di atas sehingga menyebabkan candlenya bergerak kurang terlalu baik. Untuk area support terdekat dari Bank BCA akan menuju ke area 8625 sampai 8525. Untuk cup and handle-nya kita hapus dulu karena berpotensi false break. Kita akan tunggu pergerakan selanjutnya. Jadi silakan teman-teman pantau area support dari Bank BCA 8625, 8525 dengan target resisten terdekat 8875 serta target kenaikan daripada double bottom yang ada di sini ke area 9125. Jika teman-teman melihat secara garis besar, jelas bahwa BBCA ini uptrend dan masih ada sebuah pola kenaikan yang belum selesai targetnya. Karena target dari rounding bottomnya itu masih ada di area 9.500. Jadi untuk jangka menengah sampai jangka panjang, Bank BCA jelas masih menarik. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBRI. BBRI pada perdagangan kemarin ditutup tidak kemana-mana, masih berada di area resistennya ya teman-teman, di mana area resistennya ada di kisaran 4690 sampai area 4620. BBRI terlihat cukup kuat ketika mengalami penurunan, akhirnya masih mampu bertahan di area 4650. Pada gambar yang tersedia di sini, kita melihat bahwa BBRI berpotensi membentuk cup and handle dengan kondisi yang jauh lebih besar, di mana resistennya ada di 4690, dan kalau bisa breakout, jelas ada potensi Bank BRI bisa mencetak new all time high-nya. Tapi kita akan tunggu lagi pergerakan BBRI selanjutnya. Apakah dia akan langsung naik atau turun? Kalau turun, teman-teman bisa perhatikan area 4470 sampai area 4400. Itu menjadi area support yang cukup kuat, walaupun sempat dijebol, tapi kita tetap kembali akan menggunakan area support ini. Area 4470 sampai 4400. Karena bisa jadi di sisi kanan ini ketika bikin right shoulder, maka akan ada pola baru, yaitu cup and handle di dalam handle. Jadi silakan teman-teman perhatikan kalau koreksi sampai 4470, 4400 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target yang jelas jauh masih di atas ya teman-teman. Kita gambar aja targetnya kalau bisa breakout. Kalau bisa breakout, estimasi bisa menuju ke kisaran area 5400, 5420. Tapi kita nggak ngomong kejauhan dulu. Pertama breakout dulu dari 4690, lalu tutup gap, lalu mencetak new all time high dulu. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BBNI. BBNI pada perdagangan terakhir ditutup mengalami pelemahan tipis sebesar 0,27%. Posisinya sekarang berada di area support, di mana area supportnya ada di kisaran 9175 sampai 9100. Kita akan coba tuliskan di sini. Berada di area support setelah beberapa waktu yang lalu memang Bank BNI naik cukup kencang ya teman-teman. Bisa kita lihat dari low yang ada di bawah sini.
Di area 8350 Bank BRI naik 15% dalam waktu 1 2 3 4 5 6 ya, sekitar 7 hari naik 15%. Bukan kenaikan yang sedikit bagi saham blue chip. Jadi silakan teman-teman pantau area support terdekat ada di 9175 sampai 9100, lalu support 2-nya akan menguji kurang lebih 8850 sampai area 8650. 8850 sampai 8650. Jadi itu untuk Bank BNI, potensinya jelas bisa breakout dari 9875 serta mengalami kenaikan lanjutan sampai ke area 10.000. Dan untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami pelemahan sedikit 0,25%. Salah satu saham yang pergerakannya sangat-sangat uptrend, bahkan ketika yang lain ada turun-turun dikit dia gas terus. All time high-nya saat ini berada di area 10.600 ya teman-teman, high-nya. Dan posisinya sekarang ada di area support, dimana supportnya kita pakai Fibonacci 38,2%, yaitu di area 9.925. Jadi kalau turun-turun sampai area 9925 boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness, dan kalau misalnya jebol ada potensi menguji area support berikutnya kurang lebih di area 9650 sampai area 9450. Area itu bisa kita gunakan sebagai area untuk buy on weakness karena area tersebut adalah area golden ratio juga. Golden ratio 61,8%. Jadi Bank BRI teman-teman lihat polanya sangat-sangat bagus. Masih ada potensi naik walaupun naiknya tidak terlalu banyak lagi karena target kenaikan dari Bank Mandiri itu ada di area 10.950. Target kenaikan daripada rounding bottom ya. Tapi kalau dia koreksi-koreksi ke support, ada peluang trading, silahkan dimanfaatkan. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. ASI pada perdagangan hari Jumat ditutup mengalami kenaikan tipis, yaitu 0,78%, di mana ASI berhasil bertahan di area supportnya di 6375 sampai area 6325. Untuk resisten terdekat akan kembali menguji area 6600, area neckline daripada head and shoulders-nya. Sempat ada peluang untuk membatalkan head and shoulders-nya, tapi sayang saham ASI tidak cukup kuat untuk breakout ke atas, sehingga akhirnya kembali mengalami pelemahan. Posisinya sekarang ada di support. Bisa jadi kalau misalnya kita ngomong double bottom ya bisa aja, asal dia bisa breakout dari 6600, kemudian dia bisa breakout daripada 6700. Kalau misalnya dia bisa breakout dari dua area ini, bisa jadi kurang lebih seperti ini. Tentu gambar ini harus dikonfirmasi dengan pergerakan mendatang ya teman-teman. Jadi saat ini masih awang-awang aja, double bottom. Karena berhasil mantul di support, tapi kita nggak tahu apakah benar-benar double bottom atau enggak. Karena double bottomnya harus dikonfirmasi dengan breakout dari area 6700, sekaligus membatalkan daripada head and shoulders-nya. Head and shoulders-nya ASI memiliki target penurunan ke 5900. Jadi kalau ini jebol, berpotensi untuk menyelesaikan target penurunan walaupun dia akan menuju ke support-supportnya dulu. Baik itu di angka psikologis 6000 ataupun bisa juga di angka-angka yang lain. Sampai akhirnya menyelesaikan target ke 5900. Saham keenam yang akan kita bahas hari ini adalah SMBR. SMBR hari Jumat lalu mengalami kenaikan 4,52%. Berbeda dengan saham-sahamnya dari sektor semen-semenan yang lain yang udah kencang, SMBR ini memang jelas downtrend dan belum ada pergerakan berarti dari SMBR. Kita akan coba lihat area support terdekat dari SMBR ya teman-teman.
SMBR sekarang, sebelum kita cari support, kita lihat resistennya. Sedikit lagi akan menguji area resisten di 482. Secara tren jelas bagus. Ya, dia terus mengalami kenaikan dan bisa jadi kalau breakout dari 482 tentu target kenaikannya lumayan tinggi ya teman-teman. Kita ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline-nya, lalu kalau bisa breakout dia akan menguji area resisten berikutnya. Nah, untuk support terdekatnya ada di mana? Untuk support terdekatnya teman-teman bisa gunakan area yang ada di sini. Ini sebagai support satunya dan yang di bawah sini adalah sebagai area support 2. Area support satunya teman-teman bisa gunakan di kisaran 456 sampai area 450. Kalau misalnya area support 2 bisa gunakan area 442 sampai area kurang lebih 436. Kalau misalnya dia turun, nyentuh daripada area trendline, dua area support ini harusnya cukup kuat untuk menahan SMBR sebelum akhirnya dia lanjut kembali naik ke area resisten. Kalau misalnya jebol, tentu polanya akan berantakan dan nanti kita akan lihat pada kemudian hari pergerakan-pergerakan selanjutnya. Kenapa kita gunakan dua area support yang tidak terlalu jauh? Karena bisa kita lihat secara volume. Sebenarnya kenaikan kemarin cukup mendukung ya teman-teman dari sisi volume. Dimana volumenya bisa cukup besar dibanding volume beberapa waktu terakhir. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada di 456 sampai 450 ataupun 442 sampai area 436. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ACES. ACES pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 1,72%. Saham yang memang pergerakannya masih downtrend ya teman-teman. Kita pakai monthly, bisa teman-teman lihat ACES benar-benar downtrend. Dari high-nya di 1915, kemudian turun. Akhirnya dia masih bisa tertahan di area supportnya di area 500. Kalau kita masuk ke daily, kita cari area support terdekat dari ACES, maka kita akan menemukan ada di area kurang lebih di sini, yaitu di 570 sampai area kurang lebih 560 untuk support dari ACES. Untuk resisten terdekatnya, kalau bisa breakout dari high yang ada di sini, di 610 ada potensi mengejar resisten ke area 630. Secara short term harusnya ACES cukup menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita masukkan sebuah indikator yaitu MACD, teman-teman akan melihat bahwa ada bullish divergence di sini. Nah, teman-teman lihat ya. Di sini ketika harga terus mengalami penurunan ke bawah, berbeda dengan kondisi MACD-nya. MACD-nya malah tidak membentuk area low yang lebih rendah, bahkan bisa mencetak area yang lebih tinggi. Jadi secara short term, memang ACES ini berpotensi untuk rebound, jadi bisa kita manfaatkan untuk trading singkat. Menggunakan area support resisten, tapi kalau misalnya jebol harus disiplin. Trading itu memang harus disiplin. Tidak boleh di hold dengan harapan suatu saat akan kembali naik. Karena kita nggak tahu kapan akan naiknya. Kita akan tandain area support 2 juga sebagai catatan tambahan. Jadi teman-teman silahkan perhatikan area support satunya di 570 sampai area 560, lalu support 2-nya 545 sampai area 535. Kita harap dua area itu mampu menahan saham ACES jika kemudian hari mengalami koreksi. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham dari sektor blue chip. Yang pertama Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, lalu ada ASI, SMBR, dan yang terakhir adalah ACES.
Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan cek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.